Ini gimana kalau Mbak Dewi sendiri menasihatinya? Karena kan selain menghadapi persoalannya sendiri gitu ya, anak-anak juga disiapkan untuk ya itu tadi menghadapi paparan media, paparan komentar netizen. Ya, aku hanya bilang sama anak-anak itu kalian harus punya ilmu maklum, memaklumi apa yang terjadi karena ini kan semua perjalanan hidup. Kita itu hidup dari koma satu ke koma yang lain dengan berbagai kisahnya. Dan setelah kita mati pun masih harus mempertanggungjawabkan, artinya kita belum selesai, tidak akan pernah selesai. Jadi semua dinikmati, dihadapi, dan kalau sudah punya jembatan masa lalu ya diputus, nggak usah kita nengok lagi ke belakang. Jadi aku selalu menekankan nikmati hari ini saat ini, karena besok bukan punya kita, itu haknya Tuhan untuk haknya Allah gitu kan. Jadi besok ya tinggal disyukuri lagi besok, hari ini aja dulu. Gitu. Nah, nih kita juga pengen tahu ya, mungkin bisa belajar juga bagaimana prosesnya. Ya setiap anak kan pasti ya tetap sayang sama orang tua, tapi kan ada kerinduan. Ya kadang-kadang kerinduan itu emosinya bisa macam-macam, bisa jadi rasa marah, kecewa, sedih gitu kan ya. Sampai akhirnya bisa kembali bersama, bikin konten bareng gitu. Berapa lama itu proses atau kapan itu sampai kayak udah nggak ada apa-apa lah gitu? Sebenarnya itu secara nggak sadar kita rasain pas mulai nikah sama Merdi. Itu ternyata pas kita sempat obrolin, kita konsultasi ke psikolog, ternyata banyak trauma-trauma masa kecilku yang aku baru sadar terus setelah nikah. Ternyata aku punya trauma masa kecil ini yang ternyata itu ada karena aku bisa dibilang fatherless waktu itu. Jadi aku nggak tahu sosok ayah tuh seperti apa sih. Apalagi aku menikah, aku menjadi seorang ayah dengan anak 2. Itu hal yang baru buat aku, yang belum pernah aku lihat prakteknya sebelumnya karena ayahku meninggalkanku pas aku SMP waktu itu. Di situ kita konsultasi ke psikolog, kita gimana cara mengatasinya. Udah, kita harus memaafkan, kita harus sudah semua itu kita harus ngeliat ke depan. Jangan trauma masa kecil itu kita teruskan ke bawah ke anak-anak kita harus putus di situ. Jadi aku nggak dari trauma itu aku merasa nggak mau lagi ada anakku ngerasain apa yang aku rasain dulu. Dari situ jadi aku coba ngobrol sama Merdi gimana caranya biar aku bisa melepaskan, bisa ikhlas, bisa maafkan semuanya. Akhirnya udah kita coba ngobrol lagi dengan ayah, kita sempat rawat juga ayah, kita obatin, sempat tinggal bareng Surya juga waktu itu. Kita omongin bareng-bareng keluarga gimana. Yang penting ayah bahagia deh waktu itu. Kalau boleh tahu ya, kan kadang-kadang ya itu tadi trauma kan karena kita nggak sadar ya. Mungkin banyak anak-anak di luar sana yang juga mengalami itu tapi nggak tahu gitu. Apa yang kamu rasakan, sikap atau perilaku atau ketakutan apa yang itu ternyata adalah efek dari trauma masa lalu? Oh, dari aku malah aku sadarnya tuh pas ketemu Merdi. Karena Merdi yang ngerasa Merdi keluarganya yang lengkap dan sosok ayahnya yang luar biasa. Kok kamu jadi seorang ayah tuh harus kayak gini sebenarnya. Kok kamu nggak ngerasain itu? Kok kamu sangat apatis tadinya Mary bilang gitu. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Aku merasa ini seperti ini harusnya. Bukan kayak gitu. Kita harus ngomongin, kita harus ke psikolog, kita harus cari tahu karena kita jangan bikin ini jadi hal yang tabu. Karena ini demi kebaikan keluarga kita, pernikahan kita dan anak-anak kita. Mary bilang kayak gitu. Akhirnya coba kita ngomong psikolog, kita diskusi, ternyata itu salah satu jalan keluarnya untuk memaafkan, malah harus sering ketemu biar kita tahu. Apalagi sekarang kondisinya ayah menurun dari tahun 2017, seperti udah mulai terbata-bata karena diabetesnya juga, jalannya mulai susah. Jadi aku merasa nggak bisa lagi mengingat-ingat masa lalu, jadi bikin penyakit hati seperti itu udah nggak bisa. Supaya semua juga sehat begitu ya. Jadi ada ketakutan untuk dekat, untuk awal-awal ya, aku sedih banget, kesel banget karena pas dulu itu sebelum nikah sama Merdi, aku ngerasa kok ayah ninggalin pas kondisi keluarga lagi, waktu itu ibu lagi bangkrut, ibu harus berjuang sendiri buat seorang ibu dengan 4 anak, 2 tuli, harus berjuang sendiri untuk membayar hutang-hutangnya selama berbelas-belas tahun sampai kita 10 tahun tuh ngontrak, pindah-pindah rumah. Tapi ibu nggak pernah cerita ke anak-anak, nggak pernah mau coba pikirin juga, nggak pernah kayak gitu. Ibu selalu ya udah anak-anak mau sekolah, ayo kita bisa, nanti ibu cari cara, selalu kayak gitu. Ibu selalu gitu sendiri. Itu yang bikin aku makin kesel gitu dulu ke ayah. Kok
kok gini banget sih. Tapi ya itu karena trauma itu mungkin ya yang jadi aku pas menikah aku jadi tahu oh ternyata itu salah satu alasan kenapa aku ngerasa kayak gini. Jadi harus kita diskusin ke psikolog. Merasa kayak gini tuh apa? Takut dekat, takut membangun emosional bonding. Betul. Anak takut kehilangan itu tadi. Iya. Ke ayah, kayak takut ketemu lagi jadi. Oh, ke ayah, bukan ke anak-anak. Enggak, kalau ke anak enggak.